sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya. Yang terhormat Pak Sekda, Romo Simon, Romo Ben, para Wakil DPRD Kabupaten Manggarai Timur, serta Ibu Camat dan semua undangan, Pak Heri juga dan teman-teman yang ada di sini, Pak Kadis, Pak Kades Pertanian juga. Jumpa lagi. Perkenalkan, saya Shana, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Dan ini kali ke berapa ya? Kali ketiga sebenarnya saya berkunjung ke Gololoni, dan selalu kaget dengan perkembangannya, dan luar biasa banget Pak Kades. Kami sangat mengapresiasi. Kebetulan 2 minggu lalu juga saya barusan dari Ranah Mese bersama Pak Heri, dan juga kita berpikir bagaimana mengembangkan Ranah Mese dan TWA Ruteng, termasuk juga Desa Gololoni sebagai satu kawasan terpadu. Jadi kembali lagi menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini Labuan Bajo telah didesain sedemikian rupa untuk menjadi pintu gerbang pariwisata untuk Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya kita di sini sebagai Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bertugas untuk bagaimana agar wisatawan tidak hanya berhenti di Labuan Bajo, tidak hanya puas dengan melihat Komodo, tapi bagaimana dia melakukan perjalanan ke arah timur terus sampai ke Alor, bahkan ke seluruh Pulau NTT yang lainnya. Nah, dengan demikian bahwa sebenarnya aktivitas ini sudah berlangsung sejak lama ya, bagaimana orang menjelajah dari barat ke timur atau mungkin timur ke barat. Tapi di sini kita punya kesempatan besar untuk memperkenalkan karena posisi Gololoni yang sangat strategis di pinggir jalan Trans Flores tentunya. Kemudian, oh ya, saya mau cerita juga, tadi malam saya nginepnya di homestay, dan buat saya homestaynya itu sangat-sangat luar biasa. Satu ya, saya bisa kasih apresiasi, satu, homestaynya sangat bersih. Terima kasih nih, siapa tahu tuan rumahnya ada di sini. Kedua, kamar mandinya sangat nyaman. Jadi saya pikir ini 2 hal penting ya, kalau untuk nanti kita ingin mencoba menahan wisatawan agar tidak hanya sekedar lewat, tapi dia tinggal 1 malam saja di sini. Dan tadi saya juga dengar rencana-rencana di sini ya, akan membangun homestay dan segala macamnya. Dan di sini saya pikir tidak perlu dilakukan permak yang terlalu banyak, karena apa yang ada itu sudah sangat indah sekali dan sangat bermakna dan sangat menggugah gitu ya untuk orang datang. Nah, tapi benar disampaikan tadi bahwa komponen kebudayaan itu harus muncul. Jadi karena orang datang ke sini nggak mau melihat, dia udah bosan melihat di tempatnya dia sendiri gitu ya. Dia ingin melihat sesuatu yang berbeda, dia ingin mengalami experience atau pengalaman yang berbeda. Dan untuk Labuan Bajo Flores yang akan kita jual memang adalah pariwisata berkualitas, berkelanjutan dan berkelas dunia. Dalam arti, apakah seperti di berkelas dunia? Tentu iya. Itu yang perlu kita pahami dulu, gitu, bahwa kita tidak melihat kalau kita ngomong kelas dunia itu harus yang infrastrukturnya bagus sekali, misalkan, atau misalkan harus gedung-gedung tinggi, nggak seperti itu bukan yang dicari. Tapi adalah bagaimana ketika orang kembali ke alam, dan pandemi ini mengajak semua orang berpikir dan mulai berorientasi bahwa kita harus kembali ke alam dan kita harus kembali untuk bagaimana menghargai alam, dan disinilah kita memiliki semuanya. Jadi ini adalah momentum untuk bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa ikutan juga, karena kebetulan trennya lagi ke arah sana dan kebetulan juga kita sudah punya alam yang indah. Nah, kembali lagi bahwa Labuan Bajo ini kan akan jadi pintu pasar yang cukup besar, tapi tidak mungkin semua barang itu disuplai dari Labuan Bajo. Ini yang mungkin juga kesempatan yang bisa kita elaborasikan dan kita kolaborasikan juga adalah mereka pasti butuh bahan pasokan pangan. Butuh sayur-sayuran, butuh ayam, butuh ikan, butuh telur, dan segala macamnya. Mereka juga pasti butuh apa? Butuh produk-produk untuk souvenir. Butuh kain tenun, butuh mungkin topi rea, butuh soke, dan segala macamnya. Dan mereka juga butuh hiburan. Ada seni pertunjukan, ada seni kesenian musik, atau mungkin seni teater dan segala macamnya. Yang ini mungkin bisa digali lebih banyak lagi. Dan pada prinsipnya adalah kita ingin bahwa wisatawan yang datang adalah wisatawan yang berkualitas. Apa itu wisatawan berkualitas? 1, wisatawannya itu tinggal lebih lama. 2, wisatawan itu belanja lebih banyak. Yang ketiga, ini yang paling penting, wisatawannya itu mampu menghargai kearifan lokal, mampu mencintai lingkungan. Karena
yang sudah kita miliki di sini nggak akan ada artinya kalau kita apa istilahnya mengeksploitasi gitu ya, jadi membuat orang datang banyak-banyak dan mereka tidak bisa menghargai apa yang sudah kita punya di sini. Kemudian nanti mungkin kita tidak tahu apa namanya istilahnya budaya-budaya yang dibawa di sana dan kita tidak siap untuk menghadapi itu. Nah, saya pikir kita akan, dari kami BPOLBF akan sedikit memfilter wisatawan-wisatawan yang datang untuk ke sini, sehingga wisatawan-wisatawan ini adalah yang siap untuk berkolaborasi bersama kita semua. Dan satu hal yang ingin kami apresiasi juga dari Manggarai Timur adalah bahwa Manggarai Timur mengedepankan pariwisata yang berbasis masyarakat. Dari awal Pak Bupati selalu menyampaikan itu, dan dari awal pun kami ikut ke Colo, kemudian ke rumah beliau, kemana keliling-keliling di Manggarai Timur ini memang sangat dekat dengan masyarakat. Dan ini yang ingin kita munculkan juga dan menjadi daya tarik khusus untuk Manggarai Timur. Manggarai Timur sendiri secara branding akan dikembangkan menjadi destinasi kopi kelas dunia, kopi terbaik dunia gitu ya. Tapi bukan berarti yang nggak punya kopi nggak bisa berpartisipasi, tidak seperti itu. Jadi orang akan datang ke sini untuk menikmati kopinya, tapi selain kopi mereka ketemu, oh ada sawahnya, oh ada tubingnya, oh ada aktivitas danaunya, oh ada trekkingnya. Jadi semakin lama wisatawan betah, semakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari wisata. Kemudian kembali lagi tentunya pariwisata di Labuan Bajo Flores ini tidak hanya untuk Labuan Bajo Flores saja, tapi juga untuk NTT secara keseluruhan. Kami juga akan membangun konektivitas antar pulau, baik Flores, Timor, Sumba, Sabu, dan Lote dan semuanya, sehingga nanti terbentuk Ring of Beauty NTT. Karena memang NTT diberikan anugerah begitu luar biasa oleh Tuhan, tidak hanya keindahan alamnya, tapi juga manusia-manusianya yang memiliki kekuatan kearifan lokal yang luar biasa, yang mungkin saat ini diizinkan oleh Tuhan untuk dilihat oleh dunia. Jadi lebih banyak orang yang akan ingin tahu dan mengeksplor di sini. Terima kasih atas Bapak Ibu semuanya telah menyambut kami dan menyambut juga geliat pariwisata ini. Terima kasih untuk Ruteng, luar biasa dukungannya, karena memang pariwisata ini tidak hanya tentang fisik gitu ya, atau tentang raganya, tapi jiwanya juga. Bagaimana secara hati, pikiran, dan perbuatan kita itu selaras, dan kita menyambut ini sebagai sebuah gerakan kebersamaan. Dan tentunya pariwisata yang uniknya adalah dia adalah awal dari membangun persaudaraan, karena kita akan bertemu dengan banyak orang dari seluruh dunia, seluruh daerah, mungkin yang nggak pernah ketemu desa satu sama desa lainnya, atau nggak pernah kepikiran itu, tiba-tiba ketemu dan terjalin banyak hal yang luar biasa bisa terjadi dengan adanya pariwisata. Dan tentunya pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang tidak hanya mengedepankan tentang ekonomi, tapi bagaimana ekonomi yang dibangun secara merata dari atas sampai ke bawah, menetes sampai ke bawah, kemudian bagaimana itu memperkuat kohesi sosial, kekuatan masyarakat, dan juga melestarikan kebudayaan, dan tentunya melestarikan lingkungan. Jadi untuk 2022, secara khusus dari BPOLBF kami punya tema besar untuk rebound pasca pandemi. Kemudian kita akan membangun database untuk pariwisata seluruh kawasan, dan termasuk juga pengembangan desa-desa wisata. Dan tentunya Goloro tadi sudah disampaikan sebagai satu di antara 30 desa tematik, dan kemarin sudah masuk ke ADWI juga ya, dan kami sangat apresiasi itu. Dan sekarang tugas kami adalah untuk mulai mempromosikan lagi dengan aktivitas yang sudah berjalan sekarang. Dan harapannya nanti di bawah Pak Haris juga dengan pemerintah daerah bisa berkolaborasi sehingga tata kelolanya dengan baik, apalagi nanti dengan adanya PKS dengan TWA Ruteng atau BKSD NTT, saya pikir konsep pariwisata alam yang terintegrasi itu akan menjadi sangat baik sekali. Dan mohon juga dari awal sama-sama selalu dibicarakan tentang bagaimana kita menjaga aset. Kalau di kita itu ada istilahnya menjaga aset utamanya, misalkan ini mungkin pemandangan ini ya, kalau saya lihat ya, kan tadi saya nggak konsen gitu, lihat ke situ terus di bawah, di sini ada gunung, di sana ada sawah, di ujungnya ada laut gitu kan. Ini sebenarnya kombinasi yang nggak semua tempat memiliki hal seperti ini. Bagaimana melindungi pemandangan ini sampai 100 tahun ke depan, nah itu sebenarnya tantangan kita bersama gitu. Jadi jangan rebutan untuk menutupi view, rebutan view akhirnya semua orang nggak bisa ngelihat. Ini semua adalah milik bersama dan aset bersama, dan saya pikir Pak Kades nanti bisa mengelaborasikannya ya. Jadi semua orang mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit
sehingga yang kita lihat seperti ini sampai ratusan tahun ke depan tetap seperti ini dan hutannya tetap rimbun dan indah seperti ini. Jangan khawatir tentang masalah ekonomi karena pada prinsipnya itu semua akan mengikuti dengan apa yang kita miliki di sini. Kita harus masalah selalu berkecukupan, tapi kita juga bisa mengantisipasi ketika ada orang-orang luar yang datang untuk berkolaborasi seperti apa. Jadi kami siap mensupport, dan kalau sempat main ke Labuan Bajo silahkan datang ke kantor kami. Sekarang letaknya di kantor di Jalan Pantai Gede ya. Dan itu akan mudah-mudahan menjadi ruang untuk berkolaborasi tidak hanya dengan teman-teman Manggarai Timur tapi juga untuk seluruh NTT juga. Di sana juga kita siap untuk menjadi ruang pertemuan pembangunan produk-produk ekonomi kreatif. Nanti juga bisa ada pelatihan-pelatihan SDM maupun pelatihan-pelatihan keterampilan lainnya. Kemudian juga apabila rekan-rekan ada yang berkeinginan untuk mengenyam pendidikan di bidang pariwisata, dengan senang hati kita nanti akan coba cari solusinya bersama seperti apa. Jadi saya titip untuk menjaga keindahan di Manggarai Timur, tetap komit dan konsisten dan tetap semangat semuanya, dan terima kasih atas dukungannya selama ini, bahwa kita ini baru mulai ya, jadi baru 3 tahun, mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih kuat dan solid lagi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Jokowi yang telah memberikan kita ruang juga untuk bisa bertemu dan bisa berkolaborasi lebih banyak, dan tentunya tidak ada yang tanpa campur tangan Tuhan. Jadi pertemuan kita di sini juga adalah bagian dari keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sebelum terakhir saya boleh kasih pantun sedikit, boleh? Boleh. Nanti dijawab pakai cakep ya. Baik. Pertama, pergi di Colo, siapa mau menemani? Cakep. Bermain di kebun kopi sambil tertawa. Cakep. Selamat pagi dari Gololoni. Sawahnya indah, tubingnya istimewa. Oke, pantun kedua. Molos Manggarai sangatlah cantik. Pergi ke hutan mencari jamur. Mari kita bangun pariwisata holistik. Maju terus pariwisata Manggarai Timur. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.